Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain, eh, dari kelas 2 D4 ITA 2019 dengan NRP 2110191021. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa? Tentang materi framework pemrograman framework. Jadi di sini kita perkenalan ya dulu, yaitu Introduction to PHP Framework. Jadi ini dalam modul yang sudah dibuat oleh Pak Sauki. Dan di sini yang pertama yaitu kenapa kita menggunakan programming framework. Nah, itu karena yang pertama itu mempercepat proses pengembangan aplikasi. Nah, kenapa bisa disebut mempercepat perkembangan aplikasi? Karena yang pertama itu menyederhanakan proses-proses umum seperti akses ke database. Jadi misal kalau kita membuat aplikasi tapi tidak menggunakan framework itu terbilang itu susah ya untuk mengakses ke database-nya. Untuk yang kedua yaitu memvalidasi masukan data. Itu lebih menyederhanakan. Terus memproses pengolahan session itu juga lebih sederhana dan keamanan dan lain-lain. Terus tidak perlu membuat kode program dari awal karena untuk framework sendiri itu udah ada apa? Udah ada kode yang udah tersedia dari frameworknya sendiri. Jadi tidak perlu mengoding dari awal. Untuk yang kedua yaitu struktur program yang teratur dan konsisten. Nah, ini maksudnya konsisten di sini yaitu kita tidak perlu mengubah-ubah apa strukturnya gitu. Jadi konsisten programnya. Nah, di sini kenapa bisa dibilang teratur dan konsisten itu karena menggunakan konsep MVC. Jadi MVC itu adalah model, view, dan controller. Jadi MVC itu seperti kebanyakan pada framework itu banyak ya. Jadi MVC itu kayak untuk mengaksesnya itu harus menggunakan controller. Jadi view-nya harus digunakan apa untuk mengakses view-nya itu modelnya seperti apa gitu. Jadi berhubungan lah. Jadi kita bisa teratur gitu dan konsisten. Oke, selanjutnya itu lebih mudah mengelola kode program dari sebuah aplikasi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, itu lebih mudah kenapa? Karena itu programnya itu nggak perlu buat dari awal. Jadi udah tersedia gitu uh, apa dari frameworknya sendiri. Jadi untuk mengelolanya itu lebih mudah sehingga kita lebih fokus ke apa pengembangan aplikasinya aja gitu. Nah, ini terutama untuk aplikasi yang dikerjakan sebagai tim gitu. Nah, ini aplikasinya yang dikembangkan secara berkelanjutan karena lebih mudah karena lebih fokus ke pengembangannya. Terus terdapat banyak extension atau modul yang untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat dan mudah. Misal seperti extension untuk upload file. Nah, ini beberapa framework yang ada ya di di pemrograman web itu. Jadi yang berbasis PHP itu kayak Codec-Diter, Laravel, IE2, Falcon, Zen gitu. Terus yang berbasis Python juga banyak ya, Jago, Pyramid, Flux, Falcon, Sanix. Ini yang berbasis ASP, ASP itu yang dari Microsoft, MVC gitu. ASP.NET MVC. Terus yang dari Java itu Spring, dari JavaScript juga AngularJS, Node.js, Meteor.js, Vue.js, React.js. Untuk yang berbasis Ruby itu Ruby on Rails. Oke, untuk yang apa? Yang kita gunakan framework kali ini ada yaitu Y2. Jadi kenapa kita menggunakan Y2? Ini juga nanti akan dijelaskan ya. Y2 itu adalah programan PHP framework yang performanya tinggi untuk mengembangkan aplikasi web berskala besar dengan cepat. Kenapa Y itu performanya tinggi? Mungkin karena Y itu untuk lebih mudah untuk mengembangkan aplikasinya gitu. Jadi bisa dibuat project yang berskala besar. Nah, dengan Y2 memungkinkan proses aplikasi menjadi jauh lebih cepat. Nah, ini karena seperti yang saya
katakan tadi, mungkin karena proses pengembangannya itu banyak sehingga jauh lebih cepat gitu. Ini dapat digunakan untuk mengembangkan segala macam jenis aplikasi, yaitu termasuk portal, forum, content management system, e-commerce, dan lain-lain. Nama ini merupakan singkatan dari Yes It Is. It is fast, it is secure, it is professional, it's right for my next project. Yes It Is. Oke, untuk fitur-fitur dari sendiri itu yang pertama itu predefined schema for the user table. Itu skemanya itu dari ada user table gitu. Terus user login dan registration form. Jadi sebelum kita mengolah sendiri itu harus ada usernya dan registrasi dulu. Ini yang forgot password functionality juga separate front end, back end, domain. Jadi di sendiri itu ada back end dan front end-nya sendiri. Jadi kalau kita mendaftar sebagai advance itu ada front end dan back end-nya sendiri. Jadi untuk front end-nya lebih ke tampilannya, untuk back end-nya itu lebih ke bagaimana proses web itu berjalan gitu ya. Untuk yang selanjutnya automatic code generation for model, controller, and views. Ya seperti yang tadi katakan ya, kebanyakan framework itu juga menggunakan MVC. Terus built-in integration with Twitter, Bootstrap, and mobile first version. Jadi untuk tampilannya itu udah menggunakan Bootstrap yang terbaru gitu. Terus robust widgets and helpers for data presentation. Jadi untuk penggunaan data presentasinya itu lebih mudah dan membantu gitu. Nah ini MVC lebih jelasnya ya. Ini merupakan framework yang menggunakan MVC, itu dijelas. Di sini MVC akan saya jelaskan secara singkat. Jadi di sini controller itu digunakan ya, misal ada user, ada file di sini index.php, ada aplikasi dan ada komponen. Jadi aplikasi tersebut bisa diakses menggunakan controller. Nah, controller juga bisa mengatur bagaimana tampilan modelnya dan mengakses juga view-nya gitu. Sehingga widgetnya juga bisa dikontrol gitu oleh controller. Jadi itulah secara skala besar ya MVC. Jadi mungkin akan saya jelaskan untuk lebih detailnya untuk pertemuan selanjutnya. Ini model berdasarkan data sebagai aturan berikut. View berisi elemen-elemen yang digunakan untuk berinteraksi dengan user, seperti teks, masukan, dan lain-lain. Controller merupakan agen bertugas mengolah komunikasi antar model dan view. Nah itu seperti yang saya jelaskan tadi. Controller itu dapat mengakses modelnya seperti apa, view-nya seperti apa gitu. Itu dikontrol oleh controller. KI juga mengaplikasikan front controller yang disebut dengan application. Front controller ini bertugas untuk menerima request dari user dan menuliskan ke controller yang sesuai. Oke, selanjutnya kebutuhan. Ini kebutuhan ya. Karena ini adalah PHP framework, maka pengetahuan tentang bahasa PHP sangat dibutuhkan. Nah, jadi sangat dibutuhkan ya untuk mengoding bagaimana menggunakan PHP gitu. Terus pengetahuan tentang HTML dan CSS juga diperlukan. Nah, ini juga umum ya untuk web PHP gitu. Jadi HTML dan CSS itu sangat dibutuhkan untuk ini. Untuk selanjutnya ini adalah framework yang murni menggunakan konsep Object Oriented Programming (OOP). Nah, jadi di sini udah menggunakan OOP ya. Jadi lebih mudah gitu mempresentasikannya dalam aplikasi karena udah menggunakan OOP. Sehingga pengetahuan OOP sangat membantu bagi pengembang aplikasi. Jadi OOP sangat dibutuhkan ya untuk programming ini. Nah ini silabusnya, ini yang digunakan oleh Pak Sauki ya, data-datanya untuk penggunaannya. Jadi untuk next video kita akan menginstal ya. Jadi di sini kita udah mengintroduce apa itu framework itu apa gitu. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke proses instalasinya. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.